Haleluya, puji Tuhan, bertemu kembali dalam acara yang luar biasa Voice of Nefertiti di saat ini. Semuanya anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati kita mau masuk di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala pujian Tuhan kami naikkan kepadamu, karena anugerah dan kemurahan Tuhan kami ada hingga saat ini menikmati kasih yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Biarlah Tuhan lewat acara ini kami semua diberkati, urapan Allah mengalir buat kami yang ada saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya acara ini kami taruh dan serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka dan alaskan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, siapkan hati kita mau masuk di hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan saat ini. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap
Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Satu hal yang telah kupinta kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. kekuatan dan perisai di hidup kita. Puji Tuhan. Ku tetap cinta, kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Karena kita selalu mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, haleluya. Ku tetap cinta,
tetap cinta di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami yang kami boleh naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Biar apa yang kami dengar Tuhan, kami dapat lakukan Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar kebenaran kami dapat lakukan seturut dan semau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Betapa kita bangga kalau kita boleh dibawa Tuhan untuk ada di hadiratnya lewat program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Haleluya. Untuk kesempatan program kali ini, saya akan ajak kita untuk melihat sesuatu yang menarik, yang di dalamnya ada pengalaman rohani yang membuat kita jadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Matius pasalnya yang ke-7, ayat 24 dan ayatnya yang ke-25 mengatakan seperti ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, semua kita sepakat bahwa dasar yang kokoh itu menentukan kemampuan bertahan dari satu bangunan. Ketika ada ancaman datang, ketika ada bahaya datang dalam bentuk yang dikatakan oleh firman Allah, ada angin, ada hujan, dan ada banjir. Hujan itu menyerang atapnya, kemudian ada angin yang menyerang badan rumah, dan ada banjir yang menghantam dasar dari rumah. Puji Tuhan. Mari bersama kita akan belajar firman Tuhan soal keadaan rohani yang kuat yang kita akan miliki ketika kita mendengar dan melakukan firman. Mari dengar firman ini dan lakukan ini. Maka itu akan membuat kita memiliki dasar rohani yang kuat. Menurut informasi firman Tuhan, ada beberapa gambaran Alkitab tentang batu ini. Ya. Nah, dengar firman Tuhan tentang batu ini, lakukan ini dalam hidup kita. Maka kita akan jadi bijaksana. Puji Tuhan, membangun seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Yang pertama, ada batu yang sangat terkenal. Ya. Ada batu yang sangat terkenal. Disinilah inti dari semua model batu ya yang kita akan gali bersama lewat program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Dalam Keluaran pasal 31, Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke-18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kita semua sepakat ya, bahwa Tuhan itu sempurna. Nah, kalau Tuhan menulis hukumnya di dua loh batu, berarti ini inti dari semua hukum dan ketetapan Tuhan. Yaitu 10 hukum yang diberikan kepada Musa
dalam bentuk loh batu. Tidak berubah. Ditulis dengan jari Allah. Penulisnya adalah Tuhan sendiri. Ditulis pada loh batu. Ini adalah alas yang tepat. Yang tidak akan berubah. Oleh keadaan apapun. Ini ketetapan Tuhan. Di dalamnya ada hikmat Tuhan. Di dalamnya ada kesetiaan Tuhan. Di dalamnya ada kuasa Tuhan untuk melakukan semua yang Dia katakan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini bingkai dari semua tentang batu ini. Yang menjadi dasar apapun yang kita akan bangun, hidup kita, pekerjaan, pelayanan kita, masa depan, bahkan kekekalan kita. Bangun saja di atas ketetapan Tuhan yang kekal ini. Langit dan bumi akan lalu, tapi kebenaran Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kebenaran. Itu Tuhan kita. Ya. Nah, kemudian mari kita akan lihat pengalaman rohani indah lewat batu yang kita akan gali bersama dalam kebenaran firman Allah. Disitulah kita akan letakkan dasar bangunan kita. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dan dia namakan tempat itu Betel atau rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua sepakat saja. Ya. Ini bicara soal kepenuhan Roh Kudus, soal urapan Roh Kudus. Kita ini bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalam kita. Di batu yang diurapi itu, dia namakan tempat itu Bait El. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, pengalaman penuh dengan Roh. Dipimpin oleh Roh. Yang di dalamnya ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama tentu buah Roh, itu karakter Yesus, itu kasih Yesus. Dan ada karunia Roh, itu kuasa Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, pengalaman penuh Roh. Ini batu yang sangat kokoh dalam hidup kita. Yesus melarang para murid untuk tinggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima janji Bapa. Sebelum mereka penuh dengan Roh. Tidak boleh. Kita harus memiliki pengalaman batu ini. Kemudian, kalau kita perhatikan ada pengalaman batu yang lain lagi, saudara yang saya kasih Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-25. Mengatakan, tapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu. Tuhan cari penyembah-penyembah. Kita ingat pengalaman dari Elia ketika dia ada di Gunung Karmel. Salah satu yang dia lakukan adalah dia perbaiki mezbahnya. Kita masih ingat ketika Abraham dia siapkan mezbah untuk anaknya. Ya, untuk mempersembahkan anaknya. Ada begitu banyak pengalaman mezbah. Ini yang Tuhan cari. Penyembahan kita. Tuhan cari penyembah-penyembah. Ada begitu banyak definisi tentang penyembahan. Kita sudah banyak kali mendengar soal penyembahan. Ya, dengan begitu banyak aspek-aspek di dalam penyembahan itu. Tapi saya percaya intinya adalah karena dia raja. Dia Tuhan, dia mulia. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya dan meninggikan dia, mengagungkan dia setinggi-tingginya. Ya, kita bisa bicara soal aspek sikap menyembah, hati yang menyembah, dan banyak hal yang lain tentang penyembahan. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, inti dari penyembahan. Ya, Tuhan cari penyembah. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada lagi satu batu yang lain yang kita akan gali bersama. Dalam Yosua pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-2 dan ayatnya yang ke-3. Ada batu yang diurapi, ada mezbah batu. Kemudian yang ketiga, Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-2,
Dan ayat yang ketiga, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Ini bicara soal kelahiran baru, sunat hati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, hari lahir kita di dunia ini penting, tapi jangan lupa hari lahir sebagai warga kerajaan sorga. Sehingga Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan dari air dan roh, kata Alkitab. Pengalaman kelahiran baru. Ya. Siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Lahir, become or begin with existence. Kita mulai dan memiliki keberadaan kita. Ya. Kita memiliki nature yang baru. Ya. Alkitab berkata kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kemudian batu selanjutnya yang keempat kita akan gali bersama. Yosua pasalnya yang keempat ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Kita tidak usah baca karena agak panjang tapi kita semua tahu ceritanya. Yaitu ketika orang Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka akan masuk tanah perjanjian. Nah Tuhan berkata dari masing-masing suku ya, mereka harus mengambil satu batu. Kemudian taruh itu. Ya, taruh itu. Ada batu yang ditaruh sebagai kesaksian akan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ada batu kesaksian. Kita dipenuhi dengan roh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita lahir baru. Kita ada kesaksian. Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan beroleh kuasa, kamu akan jadi saksiku. Kesaksian, Tuhan panggil kita untuk jadi saksi. Siapa yang mau jadi saksi, maka apa yang dia bangun itu pasti akan bertahan. Kalau untuk orang yang selalu ada kesaksian bagi Tuhan, memberikan hidupnya menjadi saluran berkat Tuhan lewat kesaksian, maka hidupnya itu tidak akan goyah. Tuhan pasti akan bela orang yang seperti itu. Kemudian Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Tuhan berkata kepada Petrus, di atas batu karang inilah aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Ini bicara soal pengenalan akan Tuhan. Bukan manusia Petrus tapi Bapa yang di sorga yang menyatakan ini kepada menurut engkau siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengenalan akan Tuhan. Ini bicara soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan cara kita membangun? Apakah kita membangun di atas pasir atau di atas batu? Puji Tuhan. Angin sedang kencang, hujan sedang lebat-lebatnya. Banjir akan datang semakin lama semakin hebat. Saya tidak tahu berapa banyak kali hamba-hamba Tuhan bicara apa arti hujan, apa arti angin, apa arti banjir ini bagi kita. Tapi tujuan dari 3 hal ini cuma satu. Untuk menguji rumah itu. Untuk membuktikan kekuatannya. Puji Tuhan. Saudara bayangkan, pengenalan akan Tuhan, alam maut pun tidak bisa mengalahkan kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Periksa hati kita. Biar program ini membuat kita ambil waktu untuk periksa kehidupan rohani kita. Saya sedang membangun atas dasar apa pada hari-hari ini? Ya. Ada pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kemudian ada angin, ada hujan, ada banjir. Banyak sekali. Ya. Tantangan-tantangan bentuknya, caranya, waktunya. Tapi
Sekali lagi Alkitab berkata yang dengar dan melakukan firman ini. Dia seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus seumur hidupku. Melayani, mengasihi dan seterusnya. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Haleluya, puji Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Kami akan pegang teguh ya Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi jadi doa kita. Haleluya, puji Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap aku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai aku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Nyanyi dengan pengertian, ada konsekuensi untuk ini. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar. Haleluya, doa kami ya Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap. Haleluya, berikan kami tangan hati yang kuat untuk memegang janji-Mu teguh, terus bertahan dalam kesabaran dan ketekunan sampai kami mendapatkan mahkota. Mengasihi-Mu,
mengiring kemanapun Engkau pergi. Tidak ada tujuan lain ya Tuhan. Kemana Engkau pergi kami pun akan ada di sana. Karena kami tahu tujuan Tuhan yang terbaik, yang sempurna. Engkau tidak pernah salah membawa langkah kami. Dan itulah yang terbaik ya Tuhan. Haleluya. Kehidupan. Haleluya. Sesudah kami dengar firman, kami jadi mengerti. Kami bisa mengidentifikasi dengan jelas. Kenapa kami lemah? Kenapa apa yang kami bangun hancur? Kenapa begitu banyak kerusakan terjadi dalam hidup kami? Ampuni kami Tuhan. Kami akan bangun hidup kami, rohani kami. Kami akan bangun di atas batu, mendengar dan melakukan firman. Manusia lihat yang tampak. Manusia lihat kami sudah mapan. Ekonomi kami mapan. Pangkat dan jabatan kami, kami mapan. Pelayanan kami sudah mapan. Ampuni kami Tuhan. Yang banyak kali bangga. Banyak kali kami rasa kami sudah kuat untuk berdiri. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk suara Nafiri yang membangunkan kami dari mimpi-mimpi palsu. Saat ini kami datang pada Tuhan. Kami berterima kasih. Karena lewat program ini, kasih-Mu mengalir. Kuasa-Mu menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami memuji Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan lewat program yang oleh kemurahan Tuhan kami boleh ikuti bersama. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah bosan. Kami tidak akan pernah lupa. Karena kami tahu selalu ada berkat besar di dalamnya. Yaitu kami bawa gembala yang kami cinta, yang kami tahu. Dia mengasihi Engkau dengan semua yang Dia miliki. Urapan-Mu terus bekerja untuk gembala yang kami cinta. Berkati sisi pastori, para pelayan dan semua sidang jemaat di GBI Jalan Samar 38. Semua kekasih yang terus mendukung program ini. Lewat doa, lewat subscribe, lewat share, lewat mereka memberi persembahan kasih mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Tuhan ada bersama dengan kami saat ini. Terima kasih banyak untuk kami, tim Voice of Nafiri, satukan hati kami. Biar hati ini selalu terbeban melayani Tuhan dengan sukacita. Dalam kesederhanaan. Biar kuasa-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Untuk mujizat, untuk kekuatan yang baru. Untuk pengharapan, untuk perhatian Tuhan. Yang selalu sempurna dalam hidup kami. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Tuhan berkati kita semua.
tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada untukku. Ku cintai-Mu tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya.